Sandy Walsh gabung TC tepat waktu. Timnas Indonesia diprediksi permalukan Argentina. Media Thailand sesumbar juara Piala AFF U23 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai venue kualifikasi Piala Asia U23 2024. Melalui konferensi pers, Erick Thohir menjelaskan bahwa kota Solo mempunyai stadion yang berstandar internasional. Selain itu, ex-presiden Inter Milan tersebut juga meyakini Solo terkenal dengan ramah tamahnya, sehingga bisa mempersiapkan diri menjadi tuan rumah, menerima dan menjamu tim lawan. Jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 12 September 2023 mendatang. Nantinya peringkat teratas dari 11 grup serta 4 runner-up terbaik lolos ke putaran final. Federasi Sepak Bola Turkmenistan ikut menyoroti hasil undian kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dikutip dari laman resmi TFF, Turkmenistan menggarisbawahi jadwal pertandingan di babak fase grup. Mereka pun mencantumkan jadwal pertandingan yang pertama menghadapi Chinese Taipei 6 September. Setelah istirahat 6 hari, baru Turkmenistan akan menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia U23 pada 12 September. Dengan hanya 3 tim saja yang tergabung di grup K ini, Timnas U23 wajib menyapu bersih semua laga dengan kemenangan agar bisa menjadi juara. Meski begitu, Turkmenistan bukan tim yang bisa diremehkan, sebab mereka sempat membuat kejutan di ajang Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Timnas Indonesia bakal menjalani TC di luar negeri sebagai persiapan jelang Piala Asia 2024 yang akan bergulir pada Januari 2024. TC tersebut rencananya bakal dimulai pada tanggal 20 Desember mendatang. PSSI sendiri berharap komitmen klub melepas pemain saat Timnas Indonesia menjalani agenda tersebut. Adapun Piala Asia 2023 akan digelar 12 Januari hingga 10 Februari di Qatar. Indonesia masuk dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Selain Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga punya agenda lainnya, yakni kualifikasi Piala Asia 2027 dan juga Piala Dunia 2026. Putaran pertama pada Oktober dan November 2023. Selain itu, pertandingan persahabatan dalam FIFA Matchday. Piala Dunia 2026 menjadi momentum perdana format 48 tim dalam satu edisi. Benua Asia sendiri mendapatkan jatah 8 slot otomatis dan 0,5 slot playoff. Untuk itu, Erick Thohir meminta Timnas Indonesia bisa memanfaatkan momentum langka tersebut untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyampaikan kesepakatan bersama PSSI dengan pihak Liga dan Badan Tim Nasional. Menurutnya, PSSI sudah sepakat dengan banyak klub di Liga 1 untuk mendukung Timnas Indonesia sepenuhnya. Sebagai gantinya, PSSI sudah membuat jadwal Liga 1 2023-2024 menyesuaikan agenda Timnas Indonesia, sehingga tidak akan bertubrukan dengan agenda klub di Liga 1. Pemain keturunan Sandy Walsh datang tepat waktu untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Sebelumnya, Sandy Walsh sempat dikabarkan akan telat gabung skuad Garuda lantaran satu dan lain hal. Namun melalui instastory-nya, pemain kelahiran Brussels, Belgia tersebut tiba di Indonesia hari ini. Bahkan terlihat Sandy sudah sampai di Bandara Changi, Singapura sejak pagi tadi. Ia lalu melanjutkan terbang ke Surabaya, tempat di mana Timnas Indonesia akan bertanding melawan Palestina. Adapun Sandy Walsh sendiri sebelumnya menjalani latihan mandiri. Bek Kevin Michelin tersebut menegaskan akan menyambut laga debutnya bersama Timnas Indonesia dengan tetap fit meski tengah libur kompetisi. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok tampak tidak sabar bertemu dengan pemain Timnas Palestina Mohamed Rashid. Hal itu diketahui lewat komentar di unggahan Instagram Mohamed Rashid, yakni @murashid95. Di lain sisi, laga tersebut membuat keduanya berpotensi adu gengsi di lini tengah pada laga yang digelar 14 Juni mendatang. Pasalnya, keduanya menjadi rekan satu tim di Persib Bandung. Rashid pernah berseragam Persib Bandung pada Juli 2021 hingga Agustus 2022. Pada musim tersebut, Mark Klok dan Rashid menjadi duet andalan di lini tengah Persib Bandung. Kini keduanya menjadi andalan bagi negara masing-masing. Rival Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023, Timnas Irak, memanggil sebanyak 27 pemain abroad untuk pemusatan latihan di Spanyol. Adapun sesi latihan tersebut digelar mulai 12 hingga 20 Juni ini. Menariknya, Irak pun gencar menaturalisasi para pemain keturunan jelang Piala Asia 2023. Terbaru, Irak sudah menambahkan 4 pemain baru yang telah dinaturalisasi, termasuk Zidane Iqbal yang bermain untuk Manchester United.
dan Alexander Aurahal bersama Queen's Park Rangers. Pergerakan Irak memperkuat timnya tersebut lantas menjadi perhatian. Menariknya, netizen Indonesia pun ingin PSSI mengikuti jejak Irak yang aktif menambahkan pemain naturalisasi sebelum Piala Asia 2023. Sempat menderita cedera bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar kembali dipercaya menjadi starter saat klubnya Jeonnam Dragons mengalahkan Kim Cheon Sangmo dengan skor 1-0 dalam pertandingan lanjutan Liga 2 Korea. Pada laga tersebut, Asnawi mendapatkan kepercayaan menjadi starter di posisi bek kanan. Pemain asal Makassar ini cukup kuat saat bertahan dan sangat percaya diri dalam membantu serangan Jeonnam. Penetrasi Asnawi mendekati kotak penalti Kim Cheon beberapa kali mampu membuat lawan dalam tekanan. Kemenangan tersebut membuat Jeonnam naik ke peringkat ke-9 klasmen sementara K-League 2 dengan koleksi 20 poin dari 15 pertandingan yang dilakoni. Kiper berdarah Indonesia Emil Audero dikabarkan masuk dalam radar Lazio pada bursa transfer musim panas mendatang. Rumor tersebut beredar usai klubnya yakni Sampdoria terdegradasi dari kasta teratas Liga Italia. Terlebih dilansir dari Corriere dello Sport, Maurizio Sarri selaku pelatih Lazio menginginkan sektor penjaga gawang timnya diperdalam untuk mengarungi musim depan yang berjuang di Liga Champions. Apabila Emil Audero sukses dinaturalisasi, tentu akan menjadi warna negara Indonesia. Maka sejarah besar berpeluang tercipta mengingat sebelum ini belum pernah ada pemain WNI yang dapat merasakan pengalaman bermain di Liga Champions. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari memprediksi timnas Indonesia menang 1-0 atas Argentina berkat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Hal itu diungkapkan kiper Persebaya tersebut dalam sebuah wawancara yang baru-baru ini diunggah di media sosial. Sebagai informasi, Hernando Ari dan Pratama Arhan termasuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mengikuti FIFA Matchday Juni usai meraih emas SEA Games beberapa waktu yang lalu. Media Thailand Siam Sport, sesumber timnas Thailand U23 bakal juara Piala AFF U23 2023 dan sudah move on dari kekalahan pahit timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Pada ajang Piala AFF U23 2023 nanti, Thailand bergabung dengan Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar di grup A. Secara historis, tentu Thailand sangat diunggulkan di grup ini. Di lain sisi, Indonesia tergabung di grup B bersama Timor Leste dan juga Malaysia. Menarik untuk menanti apakah Thailand akan mampu membalaskan dendam di SEA Games lalu. Atau justru Indonesia kembali merajai di kelompok U23.